gadis tersebut. Ia sedang asik mendengarkan musik. Terlihat dari hentakan kaki, seakan mengikuti alunan musik. Dan tak lupa headset yang berwarna putih. Hampir tiap hari, saat di bus, lelaki tersebut selalu bertemu dengan gadis itu. Dengan diiringi senyum manis bahagia, gadis manis tersebut selalu ceria. Ketika dilihat jelas, ternyata dia masih SMP. Terlihat dari pakaian seragamnya. Suatu pagi, saat hujan gerimis, gadis ini berniat membeli beberapa cemilan untuk mengganjal perutnya yang masih kosong karena bangunnya kesiangan. Dengan pedenya, dia happy mengambil jajan-jajanan yang dia suka di tempat langganannya. Dan tak lupa, dia mengambil minuman yang dia sukai, yaitu Cimoriaga. Setelah selesai memilih jajanan dan minuman, dia tak lupa mengantri untuk membayar apa yang dia beli. Tepat di depannya ada seorang lelaki berseragam SMA yang terlihat sangat rapi, wangi, dan tinggi. Ia pun penasaran melihat wajahnya. Saat terlihat, ternyata dia sangat rupawan. Waktu ia membayar di kasir, ternyata totalnya 35.000. Gadis itu pun dengan pedenya merogohi uang di sakunya. Tapi sayangnya dia menemukan cuma 15.000. Dan sedikit panik, dia segera mencari di seluruh tasnya. Ternyata gak ada uang 50.000-nya. Akhirnya, si gadis tersebut segera menelpon mamanya. "Mah, uang 50-nya masih di meja ya?" Dengan nada kebingungan saat menanyakan ke mamanya. "Vila, tumben sekali kamu lupa bawa uang." Dengan nada heran, karena tak biasa seorang Vila teledor tidak bawa uang. "Yaudah deh mah, Vila ada uang sih, tapi cukup naik bus aja." Dengan nada memalas sambil mematikan teleponnya. "Ini kak, bayar buat dia." Tiba-tiba lelaki yang harum tadi nyodorin uang ke kasir buat bayarin belanjaan Vila. Dengan wajah Vila yang masih terheran karena udah gak kenal, tiba-tiba mau bayarin aja. "Gak usah kak, gak apa-apa." Vila menjawab dengan nada masih sangat kebingungan gitu. "Gak apa-apa dek, aku bayarin aja." Dia membayar sambil tersenyum. Si lelaki tersebut memberikan kantong plastik yang berisi jajanan Vila. Dengan wajah melongo, si Vila menerima kantong plastik tersebut.
Boleh minta nomor rekeningnya, nanti biar aku transfer kalau udah pulang sekolah. Gak usah deh, lain kali aja. Dengan tersenyum sambil melanjutkan perkataan terakhirnya, kita makan bareng. Sangat pelan, sehingga Villa pun terkaget. Hah? Tapi Villa ternyata gak dengar. Si lelaki berjalan menjauhi Villa. Villa pun masih sedikit terheran dan bingung, tapi dia tetap berjalan untuk mencari bus tujuan dia. Sampailah di bus, Villa masih berpikir di sepanjang perjalanan. Sepertinya wajah si lelaki tersebut tidak asing baginya, tapi gak tahu dia pernah ketemu di mana. Seminggu kemudian, Villa saat menaiki bus dengan biasa, dia duduk di paling depan, tepat di belakang supir. Masih sama, ada lelaki berseragam SMA. Semenjak Villa naik bus sampai Villa turun dari bus, dia memperhatikan terus. Lagi-lagi, Villa tidak menyadari siapa yang memperhatikan dia sewaktu di dalam bus. Karena biasa, Villa tetap memperhatikan handphonenya dan mendengarkan musik. Saatlah turun dari bus, Villa melihat di bagian belakang ada sosok lelaki yang tak asing baginya. Dan saat Villa teringat, itu lelaki yang pernah membayari dia. Saat dia mau memanggil, tapi dia lupa karena dia nggak tahu namanya. Dua bulan telah berlalu. Setiap kali naik bus, Villa selalu memperhatikan penumpang lainnya. Harapannya dia bertemu dengan lelaki tersebut. Padahal Villa sudah menyiapkan amplop yang berisi uang dan ucapan terima kasih. Eits, Villa tak ada harapan yang lain ya, karena dia paling benci hutang dan merasa gak tenang. Jadi ia ingin cepat-cepat mengembalikan uangnya. Akhirnya, si Villa menceritakan unek-uneknya ke sahabat sejatinya yang bernama Mei. Setelah menceritakan panjang kali lebar, si Mei menjawab dengan nada santai. Weh, kamu tuh sebenarnya pengen ketemu orangnya atau mau ngembaliin uangnya? Ayo ngaku deh, pasti ganteng dia. Dengan pertanyaan yang sangat meledek si Villa dan rasa penasarannya. Idih, ngapain? Aku tuh merasa keganggu aja, Mei. Soalnya kan aku kan gak kenal dia gak kenal aku. Tiba-tiba bayarin aku gitu loh. Jadi takut gimana gitu. Dengan menaikkan alisnya, tak lupa mengipatkan rambutnya. Saat pulang sekolah, seperti biasa, Villa jalan kaki. Saat pulang sekolah, seperti biasa, Villa jalan kaki setelah naik bus, karena rumahnya emang sangat masuk. Sambil mendengarkan musik dengan headset andalannya, Villa berjalan santai dan melihat langit yang sangat cerah. Villa seketika memperhatikan anak kecil yang sedang berlari mengejar kucing yang berwarna abu. Baginya menggemaskan. Tak lama Villa memperhatikan,
Tiba-tiba, bruk. Aduh, Gembul, jangan lari-lari, teriaknya anak kecil tersebut terhadap kucingnya. Kucingnya pun berhenti berlari dan berjalan mendekati si anak tersebut. Villa pun tak hanya diam, dia berjalan menuju arah anak kecil itu. Gak apa-apa, Dek. Gak apa-apa, Kak. Coba deh sini duduk. Kebetulan gak jauh dari situ ada tempat duduk yang kosong. Villa pun sambil melihat tangan dan kakinya terlihat ada darah dan goresan. Sambil sibuk mencari kotak P3K-nya, Villa menanyakan namanya. Ternyata namanya Dino. Dia masih kelas 4 SD. Setelah selesai Villa mengobati lukanya, dia lagi-lagi menanyakan rumahnya. Rumahnya di mana, Dek? Barangkali kita searah. Niatnya Villa kasihan. Tak berhenti di situ, tiba-tiba kucingnya melompat ke pangkuan Villa. Aduh, bos, kaget deh aku. Kucingnya pun tak lupa dielus sangat lembut sambil dibilangin, kamu jangan nakal lagi ya, nanti si Dino jatuh. Tak lama kemudian, Villa menggendong kucingnya sambil berjalan menuju rumah Dino. Dan ternyata rumahnya itu gak jauh dari rumah Villa. Meskipun beda RT, masih dikatakan dekat. Beberapa hari kemudian, saat hari Minggu, Villa lari-lari pagi karena merasa badannya udah sangat gendut meskipun sebenarnya gak gendut. Dia ingin mengeluarkan lemak-lemaknya. Villa tak sengaja melihat kucing warna abu-abu dan pikirnya, apakah itu kucing kapan lalu ya? Gembul, push. Villa pun memanggilnya dan ternyata kucingnya menghampiri Villa. Tak lama kemudian, Dino pun menghampiri saat melihat Villa dan mengatakan, Kak, bentar ya, tunggu sini. Tiba-tiba dia lari, entah kemana. Ternyata dia masuk ke dalam rumahnya. Tak lama kemudian dia keluar dengan segenggam permen. Kak, ini aku kasih permen coklat karena kapan lalu udah dibantuin saat aku jatuh. Dengan wajah yang sangat manis. Akhirnya Villa pun menerima permen tersebut. Wah, banyak sekali